Selamat datang di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas grafik fungsi trigonometri, di mana ada grafik sinus, grafik kosinus, grafik tangen. Dan untuk yang pertama yang saya bahas akan membahas tentang grafik sinus. Selamat menyaksikan. Di sini ada grafik fungsi trigonometri. Yang pertama grafik sinus yang akan saya bahas. Di persamaan ini Y sama dengan sinus X atau Y sama dengan sin X, dimana grafiknya seperti ini ya. Untuk bentuk umumnya Y sama dengan A dikali sin K dikali X ditambah alfa. Ini tambahnya bisa tambah atau bisa kurang. Nah, untuk mencapai nilai maksimum ini mutlak A, jadi nanti nilai A dimutlakan. Dan untuk mencapai nilai minimum ini negatif mutlak A. Untuk periodenya itu 360 derajat dibagi K. Kita akan bahas yang gambar ini. Jadi Y sama dengan sin X, kita akan rubah ke bentuk umum. Berarti Y sama dengan di sini 1 sin 1 dikali X ditambah 0. Di sini kita bisa lihat nilai A-nya itu 1 dan nilai K-nya itu 1 dan nilai alfa-nya itu 0. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya tadi dikatakan maksimum itu mutlak A. Berarti di sini kita lihat A-nya itu 1, berarti mutlak dari 1 itu sama dengan 1. Jadi nilai maksimumnya itu 1. Berarti ini puncak maksimumnya. Ya, berarti di 1. Kemudian untuk minimum itu negatif mutlak A. Berarti negatif mutlak 1, berarti sama dengan negatif 1. Jadi untuk nilai minimumnya untuk Y sama dengan sin X, ini berarti minimum ya. Kalau maksimum berarti puncaknya di atas, kalau minimum berarti terendah. Berarti di sini negatif 1. Kemudian di sini untuk periode, untuk mencari periode tadi di sini dikatakan 360 derajat dibagi K, di mana 360 derajat ini K-nya 1 ya. Jadi periodenya itu 360 derajat. Jadi satu gelombang ini membutuhkan waktu 360 derajat, mencapai 360 derajat. Nah, ini dikatakan satu gelombang ini. Nah, ini satu gunung atau satu lembah, satu gunung dan satu lembah. Ini ada satu gelombang. Oke. Kemudian untuk alfa, kalau positif alfa, dia akan geser ke kiri sebanyak alfa. Kalau negatif alfa, dia akan geser ke kanan sebanyak alfa. Karena di sini alfanya 0 ya, berarti di sini ya. Jadi catatannya ini satu gelombang membutuhkan waktu periode 360 derajat. Kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, Y sama dengan 3 sin 2X. Seperti yang tadi, tentukan maksimum, nilai minimum, periode, gambar grafiknya. Kita jawab dulu nil. Kita jawab. Kita rubah dulu ke bentuk umum. Di sini Y 3 sin 2X. Berarti kalau kita rubah ke bentuk umum, Y sama dengan 3 sin 2, X-nya jadi dikeluarkan, ditambah 0. Jadi kan kalau ini 2X, 2 kali 0, 0. Jadi 3 sin 2X. Nah, di sini A-nya
ini K, dan ini alpanya. Sudah terlihat ya nilai maksimumnya, berarti mutlak 3, berarti hasilnya 3, dan nilai minimumnya negatif 3. Mutlak negatif A. Jadi negatif mutlak A. Jadi negatif 3. Untuk periodenya 360 derajat dibagi K, berarti dibagi 2. Jadi 180 derajat. Jadi keterangannya satu gelombang membutuhkan waktu 180 derajat. Berarti kalau untuk mencapai 360 derajat, dia berapa gelombang? Pasti 2 gelombang. Kemudian di sini gambarlah grafiknya. Ya. Sini sudah terlihat untuk puncaknya maksimumnya berarti di sini 3, dan untuk minimumnya ini sudah saya gambar sebelumnya ya. Negatif 3, berarti ini maksimumnya, ini minimumnya yang terendah. Kemudian di sini periodenya itu 180 ya. Jadi untuk mencapai satu gelombang butuh waktu 180. Nah, di sini ada berapa gelombang untuk mencapai 360 derajat? Ternyata di sini ada 2 gelombang. Lihat saja, sampai 180 itu satu gelombang, kemudian sampai 360 derajat itu 2 gelombang. Berarti ini ada 2 gelombang. 2 bukit, 2 lembah. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.